Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anur Syamal Mukri. Saya memiliki NIM 071811733055. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang membahas tentang peran budaya korporat dalam memantapkan sinergitas para pemangku kepentingan dalam pengelolaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Nah, dari tema tersebut akan dikerucutkan lagi menjadi visi misi strategi dan kebijakan perusahaan. Perusahaan dalam hal ini lebih terfokuskan lagi menjadi perusahaan PT Karya Aplikasi Karya Anak Bangsa. Dan dari topik tersebut terbentuklah judul Strategi Perusahaan dalam Membangun Citra Perusahaan yang Taat Protokol Kesehatan serta Tervaksinasi. Nah, pembuatan video ini merupakan pemenuhan dari analisis yang telah dibuat untuk kelas budaya korporat. Kali ini saya akan mendiskusikan terkait dengan implementasi dari makalah saya, yakni yang bertema peran budaya korporat dalam memantapkan sinergitas para pemangku kepentingan dalam pengelolaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Nah, lebih dikerucutkan lagi, topiknya ini adalah tentang visi misi strategi dan kebijakan perusahaan. Dan judulnya ya ini tentang strategi perusahaan dalam membangun citra perusahaan yang taat protokol kesehatan serta tervaksinasi. Nah, mungkin waktu tem 10 disarankan bahwa lebih mengkerucutkan lagi fokus pembahasannya pada perusahaan apa. Nah, saya membahas topik dan tema ini pada perusahaan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang biasa dikenal dengan Gojek. Nah, pada awalnya kita akan membahas tentang bagaimana budaya korporat itu. Jadi memang situasi pandemi ini kan sudah sangat mempengaruhi banyak aspek di kehidupan kita, dari pendidikan, dari religi, lalu ekonomi, lalu sosial budaya, sehingga terbentuklah adaptasi-adaptasi baru dan perubahan-perubahan pada hidup kita gitu. Nah, perubahan ini juga masuk kepada budaya korporat gitu. Pada lingkungan kerja korporasi tentu ikut terdampak juga dengan adanya pandemi. Dengan kita ketahui bahwa penularan masih sangat tinggi, sehingga diberlakukannya protokol kesehatan seperti menjaga jarak, terus ada mencuci tangan, lalu juga ada gerakan di rumah aja gitu, memakai masker dan sebagainya gitu. Sehingga mobilitas yang ada itu kayak berkurang sangat banyak gitu mobilitas, serta kalau tidak diperhatikan secara rinci gitu, mengurangnya mobilitas ini juga dapat berdampak pada mengurangnya produktivitas. Maka dari itu diperlukan sebuah strategi atau perubahan adaptasi yang baru dari setiap perusahaan. Nah, dampak pandemi ini memang cukup terasa ya pada budaya korporasi. Misalkan ini saya mencontohkan budaya korporasi yang saya teliti adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Banyak berdampak pada misalkan seperti produktivitas tadi sudah disebut. Yang kedua adalah berdampak pada kepercayaan masyarakat dalam penggunaan aplikasi Gojek. Mungkin kalau di perusahaan F&B atau perusahaan yang lain gitu, kepercayaan konsumen itu selalu menjadi nomor satu gitu. Sehingga ketika pandemi ini ada munculnya kekhawatiran atau keraguan dari para konsumen untuk memakai atau mengkonsumsi produk-produk dari suatu perusahaan. Nah, salah satunya Gojek ini. Mungkin banyak orang akan kayak khawatir atau timbul keraguan ketika akan memakai aplikasi Gojek. Nah, maka dari itu timbullah strategi-strategi yang harus dimantapkan oleh PT Aplikasi Karya Bangsa. Yang pertama adalah memastikan para mitra dari Gojek ini sudah disiplin dengan protokol kesehatan gitu. Para mitranya sudah memakai masker, sudah sering mencuci tangan, dan sering menjaga jarak ketika antri di suatu tempat makanan atau ketika menunggu penumpang. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana caranya memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait PT Aplikasi Karya Anak Bangsa ini sudah taat protokol kesehatan loh gitu, sudah cukup aman dari ancaman penularan COVID-19. Nah,
Gojek mengeluarkan suatu iklan di mana mereka membentuk citra dari J3K, Gojek J3K, dari jaga keamanan, kebersihan, dan kenyamanan. Maka dari itu, melalui iklan tersebut, Gojek ini sangat menargetkan kepercayaan dari konsumen untuk tetap memakai aplikasi dan menggunakan Gojek itu sendiri. Nah, selain itu, seiring berjalannya waktu di tengah pandemi ini, muncul adanya wacana vaksinasi. Nah, ini yang penting juga. Upaya vaksinasi ini diharapkan sangat dipercepat gitu ya. Terkhusus ada beberapa prioritas vaksinasi yang dilakukan seperti terhadap nakes, lalu ada juga terhadap bukan pejabat publik, seperti kayak orang yang bekerja di publik gitu, yang sering bertemu dengan orang. Nah, salah satunya ini Gojek juga. Nah, Gojek ini juga sudah melakukan vaksinasi gitu. Dia sudah memvaksinasi para mitranya, sehingga tervaksinasinya para mitra Gojek ini langsung dipublikasikan oleh Gojek, sehingga kepercayaan masyarakat semakin bertambah. Itu bentuk kedua dari strateginya gitu. Nah, berbicara tentang vaksinasi dan bagaimana peran korporasi dengan pemangku kepentingan dalam pengelolaan vaksin di Indonesia gitu. Gojek ini juga turut berperan gitu dalam proses vaksinasi masyarakat. Salah satunya adalah kerjasama antara Gojek dengan Kemenkes, di mana mereka membentuk pos-pos vaksinasi di tempat-tempat umum. Nah, itu salah satu bentuk kontribusi lah. Karena dapat dilihat bahwa sebuah perusahaan untuk memberikan memantapkan vaksinasi, memantapkan protokol kesehatan kepada para pekerjanya, itu tidak hanya untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman gitu, tapi juga untuk melindungi para pekerjanya agar bisa tetap produktif. Nah, setelah dua hal itu terpenuhi, korporasi akan lebih mengembangkan lagi untuk memantapkan kedua hal tersebut demi memberikan citra bahwa perusahaannya ini sudah sangat berkontribusi pada penekanan angka kasus COVID-19. Jadi seperti itu. Kemudian mengapa sinergitas harus dioptimalkan gitu ya antara korporasi lalu dengan pemerintah? Karena kita ketahui bahwa korporasi menaungi banyak pekerja gitu. Kita sangat tidak mengharapkan korporasi bergerak sendiri-sendiri atau hanya berfokus pada karyawannya saja. Karena memang masyarakat atau pekerja itu beda-beda. Ada yang menganggap vaksin sangat ampuh, ada yang percaya, dan ada yang tidak. Nah, dengan mewajibkannya vaksinasi terhadap para pekerja, ini membuat percepatan pada penyebaran vaksinasi gitu. Jadi memang target yang dicapai lebih cepat lah gitu, sehingga diharapkan angka kasus COVID-19 itu lebih ditekan lagi. Nah, kemudian kita ketahui bahwa kasus COVID-19 itu masih ada, sehingga memang sinergitasnya sangat diperlukan. Ketika perusahaan menaungi banyak pekerja, tentu diharapkan semua pekerja mau. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikannya ini perlu diperhatikan. Ketika sebuah visi misi adaptasi dan strategi itu dibentuk, lalu setelah dibentuk tidak selesai di situ saja, bagaimana menerapkan pada para karyawannya atau para pekerjanya gitu. Jika mengacu pada teori Sukenshin gitu, kita merubah bagaimana budayanya terlebih dahulu, lalu bagaimana pola kerja dan hasil yang dihasilkan, sehingga hasilnya itu diharapkan seperti para perusahaan. Karena memang merubah kebudayaan, merubah kebiasaan itu sangat sulit gitu. Tidak semua bisa berubah dengan cepat atau beradaptasi dengan cepat, sehingga perlu adanya komunikasi yang baik, strategi yang sangat hati-hati yang dilakukan oleh para korporasi. Maka dari pemaparan yang barusan saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa memang bentuk strategi perusahaan yang beradaptasi di tengah pandemi ini memang harus direncanakan dengan hati-hati, karena memang terkait dengan produktivitas, kesehatan pekerja, dan hubungannya dengan masyarakat. Karena jika tidak diperhatikan, bisa malah meningkatkan angka penyebaran kasus COVID-19. Nah,
pada kasus PT Aplikasi Karya Anak Bangsa ini, beberapa strateginya adalah memang mendisiplinkan hal tersebut, yang pertama. Yang kedua, memberikan iklan atau memberikan citra terhadap masyarakat untuk tetap memberikan kepercayaan kepada mereka, di mana ada mengiklankan J3K itu tadi, sehingga kepercayaan semakin meningkat, kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Dan selain itu, upaya berikutnya adalah meratanya vaksinasi pada tiap mitra-mitra PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Nah, selanjutnya kesimpulan berikutnya adalah bentuk sinergitas PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan pemerintah bentuknya seperti apa. Nah, kesimpulannya memang harus dibentuk sinergitas seperti kolaborasi, bekerja sama membentuk pos-pos vaksin. Nah, itu yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Kementerian Kesehatan, sehingga proses vaksinasi ini lebih cepat dibantu dengan korporasi-korporasi yang ada. Demikianlah pemaparan implementasi makalah dari saya. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah budaya korporat, Bapak Adib, yang telah memberikan tugas dengan model seperti ini, sehingga meningkatkan nalar saya, meningkatkan kemampuan penulisan dan kemampuan berbicara saya. Dan yang kedua, saya berterima kasih terhadap teman-teman kuliah kelas budaya korporat yang sudah menjadi teman diskusi dalam mencari topik dan tema. Dan selain itu, saya juga berterima kasih terhadap teman-teman yang menyarankan editing dan memberikan sarana tersebut, sehingga saya dapat mengerjakan editing dengan lebih mudah. Mungkin sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.